Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik ya, hari ini kabarnya ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Ya, alhamdulillah, berarti berangkat semua ya. Oke. Catat berangkat semua. Ya. Oke, selanjutnya pada pembelajaran hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang tata cara berwudu, ya. Nah, tapi sebelum ke tata cara berwudu, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, betul. Tentang apa? Toharoh, ya. Toharoh apa artinya? Bersuci, ya, bersuci atau mensucikan diri dari najis. Nah, salah satu contoh toharoh itu adalah salah satunya apa? Berwudu, ya. Berwudu itu apa, Mak? Apa? Syarat sahnya sholat, ya. Nah, di sini maka dari itu kalian harus tahu tata cara berwudu dengan tertib, dengan urutan yang benar. Ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai ya, alangkah baiknya kalian harus tahu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, perlu kalian tahu apa itu sunnah dan rukun wudu. Ya, selanjutnya kalian juga perlu tahu urutan-urutan tata cara berwudu dengan benar. Dan yang terakhir kalian harus hafal doa setelah berwudu. Selanjutnya kalian juga harus bisa mempraktekkan tata cara berwudu dengan benar. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi rukun dan sunnah wudhu. Nah, sebelum itu Bu Guru tanya, coba ada yang tahu apa itu rukun wudhu? Ya, Mbak Nazira, betul sekali. Rukun wudhu itu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat berwudhu, tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa, ya. Adapun rukun wudhu itu yang pertama apa? Niat wudhu. Selanjutnya membasuh muka, ya, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir harus dengan tertib, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sunnah wudhu. Ada yang tahu sunnah wudhu itu apa? Iya, coba Mas Rahmat. Oke, betul. Sunnah wudhu itu apa? Yaitu hal-hal yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan ketika berwudhu, ya. Nah, adapun pengertian itu merupakan jika dilakukan maka akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan maka tidak mendapat dosa. Iya, ya. Nah, kalian juga harus tahu apa itu sunnah wudhunya, ya. Yang pertama membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai ya pergelangan tangan, kemudian kumur-kumur, ya, menghirup air dari hidung, kemudian mengusap seluruh kepala, ya, mengusap seluruh kepala, kemudian mengusap kedua telinga bagian dalam dan luar, ya, dan menyisir jenggot bagi laki-laki, ya, dan membasuh sela-sela jari dan kaki dengan mendahulukan bagian anggota yang kanan, ya, dan mensucikan masing-masing sebanyak berapa kali? Iya, 3 kali, dan yang terakhir adalah muwalat atau ya tidak terputus, ya. Nah, itu adalah rukun dan sunnah wudhu, ya.
Selanjutnya, setelah kalian tahu rukun dan sunnah wudhu, kalian harus tahu tata cara berwudhu dari urutan atau langkah yang paling awal sampai yang paling akhir, dan itu harus tertib, artinya harus berurutan. Tidak boleh ya kaki terlebih dahulu atau yang lainnya terlebih dahulu, harus urut ya. Nah, yang pertama apa, Nak? Oke, yang pertama membaca basmalah. Kemudian membasuh kedua tangan hingga sela-sela jari ya. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Menghirup air ke dalam hidung juga sebanyak 3 kali. Membasuh muka ya dengan membaca niat wudhu ya sebanyak 3 kali juga. Selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali, mengusap seluruh kepala 3 kali, kemudian apa? Iya, membasuh telinga bagian luar dan dalam sebanyak 3 kali ya. Kemudian membasuh kedua kaki dari jari-jari hingga mata kaki sebanyak 3 kali, dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu ya. Oke, selanjutnya silahkan ada yang hafal doa setelah berwudhu ya. Coba Mbak Nazira dibacakan ya. Ya, betul sekali, sudah hafal ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, kita baca bersama ya. Silahkan kita baca dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Oke, alhamdulillah ya. Untuk penjelasan tentang tata cara berwudu, kemudian kalian sudah tahu rukun dan sunnah wudu, doa setelah berwudu ya. Alangkah baiknya kalian setelah ini bekerja kelompok, masing-masing kelompok silahkan dibagi menjadi 4 anak ya, dan menjadi 5 kelompok. Satu kelas ini menjadi 5 kelompok. Dan perlu kalian perhatikan, setelah ini langsung praktek wudhu ya, mulai dari langkah pertama sampai terakhir. Tata caranya harus urut dari langkah pertama sampai terakhir, dan silahkan diperhatikan dengan benar dan baik gitu ya. Nah, selanjutnya untuk teknisnya ya, masing-masing kelompok akan dinilai oleh kelompok lain. Jadi nanti misal kelompok 1 yang praktek, maka akan dinilai oleh kelompok 2, 3, 4, dan 5, dan sebaliknya. Paham ya? Oke, untuk setiap kelompok ya, waktu untuk prakteknya setiap kelompok 10 menit ya. Jadi silahkan nanti ada 5 kelompok, selesai 25 menit. Bisa dipahami ya? Ya, setelah ini Bu Guru akan bagi untuk instrumen penilaiannya, silahkan diperhatikan. Paham ya? Oke. Dan setelah itu silahkan kalian langsung praktek, tetap Bu Guru pantau langsung ke tempat wudhu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Serangkaian kerja kelompok kalian sudah selesai. Alhamdulillah bisa berjalan lancar dan hikmat. Artinya kalian melakukan praktek wudhu ini dengan tata cara Bu Guru lihat, dengan tata cara yang sudah urut, baik dan benar gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, Bu Guru sedikit menyimpulkan, jangan lupa untuk selalu menjaga wudhu kalian, karena ketika kalian dalam keadaan suci dan bersih, insya Allah segala urusan kalian dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian
Ya, sebelum Bu Guru akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.